Bapak, teknologi, di bidang teknologi siapa lebih oke? Indonesia atau Malaysia? Hampir sama lah ya, tapi masih dikatakan kita berada di satu tingkat di atas mereka. Berarti Indonesia lebih baik? Iyalah. Teknologi. Melayu itu lebih sejahtera hidupnya. Buktinya, ya mereka itu nggak ada yang jadi kuli di sana. Dengan Amerika Syarikat dan China terus dikekalkan supaya kedudukan Malaysia sebagai hub pelaburan teknologi yang neutral. Telah dinombatkan nombor 1 di dunia dalam anugerah Global Drone Service Provider. Syarikat pertama dari Malaysia yang berjaya teraju global. Gan dari Malaysia ini telah menjadi nombor 1 di dunia dalam teknologi drone dan teknologi mereka juga menggunakan kecerdasan buatan AI. Kalau bilang teknologi Indonesia lebih unggul daripada Malaysia, namun kenapa kayak gitu banyak investor-investor AI itu berlabur ke negara Malaysia? Dan drone-nya buatan anak muda Malaysia itu nomor 1 di dunia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Ini seorang influencer Indonesia yang sering membuat konten tentang negara Malaysia ataupun sering berkunjung ke negara Malaysia. Terus menanyakanlah kepada seorang pria Indonesia saat di kontennya, geng. Dia mempertanyakan canggihan mana ataupun majuan mana teknologi Indonesia versus teknologi Malaysia. Dan jawabannya sangat membangunkan sekali ataupun sangat di luar nurul kayak gitu. Mungkin lelaki ini tidak terima ya, geng, ya, dengan AI yang berada di Malaysia ini. Katanya teknologi Malaysia dan Indonesia itu masih bagusan teknologi ataupun canggihan teknologi Indonesia ataupun majuan teknologi Indonesia, geng. Waduh, kalau memang betul canggihan ataupun majuan teknologi Indonesia, kenapa dari Amerika, dari Cina itu berinvestasi kepada negara Malaysia? Kenapa tidak berinvestasi ke negara Indonesia saja, geng? Nah, ini yang perlu kita kasih betul, geng, bahwasanya AI ataupun teknologi Malaysia itu sudah dibicarakan di seluruh dunia, geng. Wah, kira-kira seperti apa sih videonya? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda selain komen gak apa-apa, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kenapa banyak orang Indonesia ke Malaysia? Alasannya, satu, gajinya lebih besar, biaya hidup lebih terjangkau, dan banyak peluang investasi serba bisa belajar teknologi di sini. Terus, kalau kalian mau sukses di sini, pastikan dokumen kalian lengkap. Terus, pilih agen resmi dan bangun relasi. Oh ya, pelajari juga peluang di bidang IT ataupun fintech karena di Malaysia itu lagi booming-boomingnya. Ingat, kesempatan itu datang untuk yang berani melangkah. Jangan takut mencoba hal yang baru. Karena sukses selalu dimulai dari keberanian yang pertama. Terus, alasan yang terakhir kenapa enak di Malaysia, karena beli minyak di sini itu nggak pakai barcode. Kalau kalian datang ke Malaysia, alasannya kenapa? Coba komen di bawah dulu. Oke, Wak sebagai praktisi, lebih maju mana? Dari segi apa nih? Teknologi, Indonesia atau Malaysia? Sama, kalau teknologinya samanya itu. Tapi kalau dari segi... Kalau bicara kesejahteraan, orang pribumi dengan orang asing, orang Melayu itu lebih sejahtera hidupnya. Buktinya, ya mereka itu nggak ada yang jadi kuli di sana. Menurut Bapak, teknologi, di bidang teknologi siapa lebih oke? Indonesia atau Malaysia? Hampir sama lah ya, tapi masih dikatakan kita berada di satu tingkat di atas mereka. Berarti Indonesia lebih baik? Iyalah. Teknologi. Dari segi? Ya, bayangkan aja kita walaupun saya bilang kan hampir sama lah ya. Dan kita juga sudah mengcover bagian daripada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian kita juga sudah ada polisi-polisi yang memang khusus berkaitan dengan cyber. Artinya kan memang teknologi kita berkembang. Indonesia tidak? Malaysia tidak? Nah, saya nggak tahu lah ya kalau hal itu. Melayu asli itu nggak ada yang jadi kuli. Yang jadi babu pun nggak ada, Wak.
Beda dengan Indonesia. Di negaranya sendiri mereka jadi babu dan jadi pembantu. Iya, tapi begini, wajar juga sebenarnya, walaupun bukan suatu hal yang diniscayakan. Tapi kan masyarakat Indonesia kan ramai, banyak, mereka kan sedikit. Ya wajarlah menggunakan tenaga kerja kita gitu kan. Bukan berarti mereka pun tidak tersaingi dengan warga-warga lokal, warga-warga yang datang di sana, pendatang di sana. Kan? Ya. Dulu kita ngirim dosen ke Malaysia, ya kan? Tapi sekarang kita ngirim anak-anak S2 S3 ke Malaysia. That's something wrong. Iya. Ya kan? Berarti kita tidak kemana-mana. Kata Calontong, selera orang Malaysia yang turun. Nggak tahu lagi. Something wrong. Kita memulai kampus-kampus kita mulai S2 S3 itu tahun 2000-an aja belum banyak, baru 1-2. Kalau S2 dulu LPPM yang saya ingat, ya kan? Ya. Gitu. Sekarang udah berapa kampus-kampus? Ya kalau sekarang kan hampir semua sendiri sudah ada. Padahal di tahun 2000-an Malaysia semua kampus pasti ada S2 S3. Gitu. Masalahnya riset itu utamanya motor penggeraknya itu mahasiswa S2 S3. Ya. Itu saja sudah menunjukkan sesuatu yang salah. Ya. Gitu. Kita merasa sudah mendidik orang S3 kemudian dia pulang seolah-olah kita sudah siap riset, padahal kan nggak begitu. Nggak begitu. Tidak begitu. Karena not as simple as that. Yeah. Itu kan orang baru keluar dari ketiak profesornya, ya kan? Yeah. Jadi artinya pendek kata kita belum ada ekosistemnya, Mas. Ekosistem ini apa yang dilakukan Pak? Untuk kan Mas Handoko udah tahu banget nih. Ya, membangun ekosistem. Ya banyak researcher kita pulang dari sana di sini nggak ada kerjaannya. Persis. Ya kan? Terus nomor 2 gajinya kecil. Iya, ya. Kita ini mengalami brain drain 3 kali loh dalam sejarah ya. Tahun 50-an. Karena kita terlalu nasionalis, mohon maaf sekali ya. Gitu. Kita banyak mengusir orang Belanda keluar dari kampus padahal kita belum siap. Oke. Ya. Itu nasionalisme yang berlebihan ya. Persis. Tahun 60-an. Ya. Gitu karena politik orang-orang yang dikirim ke Rusia ya, Eropa Timur ya. Nggak boleh pulang. Ya, nggak hanya Eropa Timur, Eropa Barat juga banyak waktu itu. Nggak boleh pulang. Banyak yang jadi exile. Ya. Exile ya. Ya kan? Ada yang nggak bisa pulang kan Pak? Karena akhirnya jadi exile karena politik lah ya. Politik. Yang ketiga itu atau angkatan saya, angkatan kami ini tahun 85 sampai 95 Pak Habibie ngirim 5.000 orang. Ya kan? Ya. Hanya 30% yang stay. Itu pun tidak banyak. Karena tidak tertampung. Dan tidak banyak yang jadi periset. Bukan, tidak ada ekosistem. Di sininya? Iya. Oke geng, kalau memang Indonesia teknologinya lebih maju dan lebih unggul kepada Malaysia, kenapa seperti Microsoft, Google, AI, terus TikTok itu otaknya ataupun AI-nya ada di Malaysia, berinvestasi ke Malaysia, kenapa tidak ke Indonesia saja? Itu saja sih geng pertanyaannya. Dan banyak pemuda-pemuda Indonesia itu yang belajar ke Malaysia pasal teknologi dan lain sebagainya. Nah, ikinya akan membagi faham ataupun membagi reaksyonan lagi kepada kalian kayak gitu geng ya. Tentang kebujalan AI Bahri jadikan Malaysia hub pusat data neutral Tengku Zafrul. Nah, ini investasi lagi dari China dan juga dari UK kepada Malaysia. Dan perlu kalian ketahui, buatan drone Malaysia itu diakui juga di seluruh dunia, geng, bahwa buatannya adalah memang terbaik kayak gitu ya, geng. Ya, jom kita simak dulu, geng. Kemunculan teknologi kecerdasan buatan AI yang baharu seperti DeepSeek mampu mengurangkan kebergantungan Malaysia terhadap satu sumber produk sahaja. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, kemunculan teknologi AI yang pelbagai ini juga membolehkan Malaysia menjadi pusat data yang neutral untuk syarikat AI dari barat dan timur seperti China. Walaupun AI yang lebih cekap ni mengurangkan keperluan pusat data besar, tapi kos AI yang lebih rendah ini dijangka meningkatkan penggunaan teknologi AI secara meluas. Ini insya-Allah akan mendorong lebih banyak permintaan terhadap perkhidmatan pusat data. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan tambahan Datuk Seri Wee Jack Singh BN Tanjung Piai berhubung kesan kebangkitan teknologi AI baharu ke atas pelabur pusat data terutama daripada China. Menurut Tengku Zafrul, peningkatan kecekapan AI tidak mengurangkan permintaan terhadap pusat data, malah sebaliknya mungkin akan meningkatkan penggunaan AI yang seterusnya merangsang pelaburan pusat data.
Sehubungan itu katanya langkah seterusnya bagi Malaysia adalah untuk memastikan daya saing pusat data di negara ini dengan memperkenalkan lebih banyak insentif pelaburan hijau yang kompetitif. Kita nak galakkan lagi tenaga kerja AI dan digital dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai pusat pemprosesan AI, ya, dengan menarik lebih banyak pelaburan dari syarikat AI bukan saja daripada barat tetapi juga daripada negara-negara lain. Dan kita juga perlu memastikan hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat dan China terus dikekalkan supaya kedudukan Malaysia sebagai hub pelaburan teknologi yang neutral. Syarikatnya Aerodyne pernah ditertawakan kerana impian mereka untuk mencipta kereta terbang. Syarikat beliau berjaya menjadi peneraju dalam industri drone dunia. Encik Kamarul Mohamed begitu meminati teknologi artificial intelligence dan drone. Kini Aerodyne telah dilombakan nombor 1 di dunia dalam anugerah Global Drone Service Provider oleh Drone Industry Insight. Para pengkaji pasaran daripada Jerman mensasarkan bahawa pasaran drone akan mencapai 41.3 bilion USD pada tahun 2026. Aerodyne yang berjaya menggabungkan data drone dan analisa artificial intelligence telah membantu banyak industri termasuklah ketenteraan dan keselamatan. Tersenarai dalam 5 syarikat unicorn Malaysia, Aerodyne telah beroperasi di 35 negara dengan jumlah pekerja seramai 3,000 orang. Encik Kamarul Mohamed menjangkakan Aerodyne bakal mendapat suntikan modal sebanyak 200 juta USD melalui fundraising pada tahun 2023 ini. Aerodyne melakukan strategi pemasaran yang aktif melalui pameran, carnival dan social media selain mendapat bantuan dan sokongan yang jitu daripada MDEC. Nasihat yang dikongsi oleh usahawan berjaya ini kepada umum, yang pertama, jadilah orang yang inovatif, bukan sekadar meniru sahaja. Yang kedua, do your part. 1 + 1 can be really 11 and not 2 if everybody work together. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi Aerodyne adalah syarikat pertama dari Malaysia yang berjaya teraju global. Teraju apa tu? Di sini aku nak share 4 fakta kejayaan Aerodyne dalam pemasaran produk drone. Nombor 1, kedudukan teratas global. Aerodyne dah 3 tahun berturut-turut jadi syarikat servis drone nombor 1 di dunia. Diiktiraf oleh Drone Industry Insight. Bukan calang-calang tau, sebab dia berjaya cantas syarikat gegasi Jepun Terra Drone yang sebelum ni dipegang top 1 selama 2 tahun berturut-turut. Nombor 2, pendekatan teknologi menyeluruh. Syarikat ini memang power. Diorang ada offer perkhidmatan 360 DT3, gabungan teknologi drone, data dan transformasi digital dengan guna AI. Semua ni buat syarikat-syarikat lain senang nak selesaikan masalah industri yang rumit. Nombor 3, kerjasama strategik. Aerodyne pun ada kerjasama dengan syarikat besar macam DHL Express Malaysia. Diorang uji drone untuk courier delivery service. Ini memang membuktikan betapa gempaknya teknologi drone untuk sektor logistik. Nombor 4, perkembangan pasaran. Aerodyne terlibat dalam projek penghantaran drone antara Malaysia dan Singapura bersama Drone Dash. Ini bukan je tingkatkan kecekapan logistik tetapi juga rapatkan lagi hubungan ekonomi kedua buah negara. Kejayaan Aerodyne ini memang membanggakan. Diorang buktikan syarikat tempatan pun mampu bersaing dan capai kejayaan di peringkat global. Malaysia. Syarikat Malaysia yang saya tunjuk ini merupakan syarikat nombor 1 di dunia. Bukanlah disebabkan nombor 1 kafe dia RM9, makan unlimited. Tetapi nombor 1 disebabkan bisnes drone diorang. Tapi diorang ni bukan buat drone biasa-biasa yang kita nampak tahu. Aerodyne dari Malaysia ni telah menjadi nombor 1 di dunia dalam teknologi drone dan teknologi mereka juga menggunakan kecerdasan buatan AI. Tapi dengan cerita nak diasaskan oleh Datuk Kamarul Mohamed, Aerodyne ini mula kecil je. Tetapi sekarang mereka beroperasi lebih daripada 45 negara termasuk di Jepun. Mereka juga ada pejabat konsultasi
lokasi di Tokyo. Kalau korang nampak video ini, bantu like dan share supaya lebih ramai orang Malaysia yang lebih tahu pasal syarikat kebanggaan Malaysia ini. Aerodyne menggunakan teknologi drone yang membantu pelbagai industri daripada pertanian, logistik hingga keselamatan. Bayangkan drone mereka mampu diagnos pokok yang sakit di ladang atau memesan pergerakan di kawasan yang sensitif. Di Jepun, Aerodyne telah berdaya menghantar ubat-ubatan daripada farmasi ke pusat penjagaan warga emas yang berjarak lebih kurang 30 km. Aerodyne sekali lagi membuktikan kita sebagai anak jati Malaysia boleh bersaing di peringkat dunia. Nah, geng, udah paham kan gimana kita udah ketinggalan jauh dari negara Malaysia kayak gitu, geng ya. Udah ketinggalan tentang orang-orang berlabur ke negara kita dari negara Malaysia. Sayangnya sekarang malah ngomongin tentang teknologi. Ya jelas jauh lah dengan negara Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Jadi kita nggak usah kita harusnya bisa mencontoh kepada negara Malaysia. Kenapa negara Malaysia drone-nya bisa nomor 1 di dunia kayak gitu ya, geng ya. Nah, kalau bilang teknologi Indonesia lebih unggul daripada Malaysia, namun kenapa kayak gitu banyak investor-investor AI itu berlabur ke negara Malaysia? Dan drone-nya buatan anak muda Malaysia itu nomor 1 di dunia, geng, mengalahkan Jepun, Amerika, Jerman, mungkin siapa yang membuat drone lainnya kayak gitu, geng ya. Ya tentunya para warga Malaysia ataupun anak-anak muda Malaysia tentu bangga tentang pencapaian hal ini kayak gitu ya, geng ya. Jadi ya dia tadi influencer Indonesia itu ya kaget aja gitu kenapa kita menang padahal sistem kita masih serapuh itu kayak gitu ya, geng ya. Ya semoga aja Indonesia bisa bangkit, bisa menyaingi juga negara Malaysia, bersaing dengan secara sehat tentunya ya, geng ya. Mari kita saling menggolongkan negara ASEAN ini bersama-sama kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka juga dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah nge-share, yang telah nonton sampai akhir. Semoga kalian paham, yang ada data, yang ada link, tonton sampai akhir. Ya tak ada link, tak payah. Kalian belah saja, tak payah menyibuk komen dekat bawah. Jangan koyak dengan konten-konten Nikinya. Nikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.